Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ke-11 dengan modul ke-11 dan video perkuliahan atau pembelajaran yang ke-11, insya Allah kita akan membahas tema atau topik tentang politik nasional. Politik nasional yang akan kita bahas ini ada 4 materi. Yang pertama adalah tentang pengertian politik, yang kedua adalah strategi nasional, yang ketiga kegiatan-kegiatan politik, yang keempat adalah dasar pemikiran atau filosofis dari penyusunan strategi politik dan strategi nasional. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini, bahasan tentang politik nasional dalam capaian pembelajaran atau perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, pertama adalah pengertian politik. Politik dalam bahasa Yunani itu disebut dengan politikos. Dalam bahasa Arab disebut dengan siyasatun atau asyasah. Politikos artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya di dalam negara, salah satunya. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda-beda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini adalah merupakan teori klasik dari Aristoteles. Kemudian pengertian politik yang lain adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan dari kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, itu perlu dipahami beberapa kunci atau kata kunci, antara lain kekuasaan politik, kemudian kata legitimasi, kata sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, dan proses politik. Dan juga para mahasiswa sekalian, tidak kalah pentingnya untuk mengetahui politik ini adalah ketahui juga seluk-beluk tentang partai politik. Oke, kita lanjutkan. Aristoteles dan Plato menganggap bahwa politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zoon politiken, yang kemudian terus berkembang menjadi polites, artinya warga negara, atau politeia, artinya hal-hal yang berhubungan dengan negara, atau politika, artinya pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos, artinya kewarganegaraan. Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem, yaitu sistem politik, yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan proses melaksanakan tujuan-tujuan tersebut yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pendapat tersebut, pada akhirnya dapat kita simpulkan, pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara-cara mencapai tujuan tersebut. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, dalam bahasa Indonesia politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan atau situasi, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki.
Politics dalam bahasa Inggris dan polisi mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi atau policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan. Itu lebih menitik beratkan pada kegiatannya, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum atau yang disebut dengan public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan bagaimana cara melaksanakan. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan atau polisi, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Itu diantaranya pembahasan tentang negara, kemudian pembahasan tentang kekuasaan, pembahasan tentang pengambilan keputusan, pembahasan tentang kebijakan umum, dan pembahasan tentang distribusi strategi. Berikutnya pembahasan yang kedua adalah tentang strategi nasional atau strategi politik nasional. Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Politik nasional itu diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi politik nasional adalah bagaimana cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan politik nasional. Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik, maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan tentunya ya. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum itu dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah itu diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan yang demokratis. Ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikutnya, politik bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Juga tujuan lainnya, politik itu adalah melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Politik juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian negara, juga menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Pembahasan ketiga adalah tentang kegiatan-kegiatan politik. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam politik? Baik itu kegiatan-kegiatan para penguasa pemerintahan ataupun kegiatan-kegiatan politik warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan nasional atau kegiatan bangsa dan pemerintahan. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian di Taman Kampus Temik Amik Bandung, Jalan Jakarta nomor 8 yang asri ini, baiklah kita akan bahas tentang kegiatan-kegiatan politik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa politik adalah sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan. Politik dijalankan untuk memperoleh tujuan yang baik. Tujuan negara tidak akan tercapai apabila tidak ada cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Hal inilah yang dinamakan dengan rangkaian kegiatan politik.
di mana pemerintah menjalankan rangkaian kegiatan politik negara ini untuk tujuan mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kegiatan politik ini adalah untuk mencapai tujuan yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, rangkaian kegiatan politik yang dijalankan oleh pemerintah semata-mata itu hanyalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, menyediakan infrastruktur untuk masyarakat Indonesia, dan lain-lainnya yang digunakan untuk satu titik, yaitu untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Rangkaian kegiatan politik yang dijalankan oleh pemerintah itu bersumber pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dengan melihat tata urutan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa produk hukum di dalamnya. Urutan-urutan sumber hukum atau produk hukum itu meliputi dari urutan tertinggi, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebagai produk hukum tertinggi yang dibuat oleh MPR, TAP MPR juga dibuat oleh lembaga MPR. Kemudian undang-undang atau Perpu dibuat oleh DPR dengan persetujuan DPR. Peraturan pemerintah atau PP dibuat oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang ke bawahnya lagi peraturan Presiden dibuat oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi dibuat oleh gubernur dan DPRD provinsi. Dan berikutnya adalah peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh bupati dan DPRD kabupaten atau DPRD kota. Apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan apabila suatu peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka itu harus dilaksanakan pengujian, dan pengujiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau MA. Adapun kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk rangkaian kegiatan politik negara Indonesia, yaitu pemerintah mengeluarkan program sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu diantaranya untuk sekarang adalah dengan memberikan kartu pintar, kartu sehat, kartu Indonesia Sehat untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah Indonesia menjalankan kerjasama misalkan untuk melakukan hubungan-hubungan internasional untuk mencapai tujuannya dalam memajukan negara dalam berbagai bidang kerjasama tentunya. Salah satu contohnya adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Pada saat dulu Presiden Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Indonesia sangat menjalin kerjasama yang baik dengan negara Amerika Serikat dalam mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Begitu pula untuk negara Amerika Serikat kerjasama atau melakukan kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama dengan negara lain itu sangat penting untuk saling melengkapi dan memudahkan dalam menjalankan program pemerintahan yang hendak dicapai dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera khususnya, dan sesuai juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikutnya tambahan, di samping kegiatan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah, juga ada kegiatan politik yang dilaksanakan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah partisipasi politik masyarakat. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dalam sebuah masyarakat yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia ini, semestinya masyarakat itu turut aktif dalam partisipasi politik. Hal ini yang dikarenakan dalam sistem politik demokrasi, rakyatlah yang harus berdaulat, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Maka proses pembuatan
dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, lebih-lebih yang menyangkut hajat atau kebutuhan hidup orang banyak, rakyat itu harus ikut aktif di dalamnya, aktif terlibat di dalam kegiatan politik bangsa ini. Partisipasi politik dapat diartikan artinya adanya keikutsertaan warga negara di dalam kehidupan negara dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya. Walaupun sering terjadi beberapa benturan-benturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politiknya itu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan umum dan pelaksanaannya, serta ikut juga menentukan kepemimpinan seseorang penguasa negara. Benturan-benturan antara keinginan anggota warga negara, yaitu masyarakat, dengan kekuasaan pemerintah, itu mencakup seluruh kepentingan, termasuk keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Secara umum, wujud partisipasi politik masyarakat yang bersifat positif adalah diantaranya masyarakat turut aktif di dalam pemilu, ya, ikut memilih, ya, baik di tingkat daerah atau lokal maupun tingkat nasional. Pemilu di tingkat daerah atau lokal dapat diwujudkan melalui pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada. Adapun pemilu di tingkat nasional dapat diwujudkan melalui pemilihan kepala dan wakil kepala negara, presiden dan wakil presiden. Sejalan dengan pemaparan di atas, menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, di antaranya dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela seseorang, warga masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta secara langsung atau tidak langsung di dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalam partisipasi politik masyarakat atau warga negara Indonesia antara lain adalah sebagai berikut, ya, bisa kita cermati. Yang pertama, ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum. Di antaranya adalah pertama, mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin, kedua, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, ketiga, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, yang keempat, mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah, yang kelima, melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan, yang keenam maksudnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bagian B, menjadi anggota aktif dalam partai politik, itu boleh, ya. Kemudian kelompok penekan, pressure group maupun kelompok kepentingan tertentu. Yang bagian ketiganya adalah duduk di dalam lembaga politik seperti di MPR, di DPR, menjadi presiden ataupun menjadi menteri. Yang keempatnya adalah mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil-wakil rakyat. Yang kelimanya berkampanye atau menghadiri kelompok-kelompok diskusi. Bahasan atau poin terakhir di dalam kuliah kali ini adalah yang keempat, dasar pemikiran atas penyusunan strategi politik yang strategi nasional. Jadi bagaimana strategi politik dan strategi nasional itu berlandasan kepada pemikiran-pemikiran dasar. Dasar pemikiran di dalam penyusunan strategi politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional, sekali lagi, yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional? Mari kita bahas atau kita cermati. Penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini itu disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu terdiri dari MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yaitu mencakup peranata-peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan atau ormas, media massa, kelompok kepentingan, interest group, dan kelompok penekan, itu pressure group. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik itu harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang di dalam menyusun juga menjalankan politik serta strategi politik nasional. Nah, mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik itu diatur oleh Presiden sebagai mandataris MPR atau wakil dari DPR, wakil dari MPR maksudnya. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang semua programnya itu memuat politik nasional yang telah digariskan oleh Presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden sebagai mandataris MPR, maka strategi nasional itu dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk-petunjuk dari Presiden. Apa yang dilaksanakan Presiden itu sesungguhnya adalah merupakan politik. Nah, strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret untuk dicapai, yang disebut dengan istilah sebagai sasaran nasional. Tahu ya sekarang? Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik itu merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan berbagai sasaran-sasaran sektoralnya. Nah, ini para mahasiswa-mahasiswa sekalian, melalui peranata-peranata politik, masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden itu sangat benar sekali atau sangat tepat sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan akan selalu berkembang. Ini akan berkembang. Kenapa? Ini dikarenakan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, ikut serta membangun pembangunan bangsa dan negaranya yang dicintai. Kemudian semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan hak-haknya, dan semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan ini seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan juga semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap berbagai ide-ide baru. Selanjutnya Bapak tambahkan di sini adalah tentang perilaku politik ya. Di dalam politik itu ada beberapa perilaku yang dijalankan oleh masyarakat tertentu atau bangsa tertentu. Perilaku politik artinya adalah bentuk respon masyarakat atau sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Bagaimana bentuk-bentuk respon masyarakat? Ini ada beberapa sikap perilaku politik. Di antaranya yang pertama adalah perilaku politik radikal. Sering kita mengenal kata radikal, namun untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Jadi tidak melalui tahapan-tahapan atau gradual. Jadi ingin cepat bisa dilaksanakan. Kemudian kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendirian, tidak mudah diajak untuk kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan, bahkan mungkin adanya
adanya perpecahan-perpecahan, sehingga kerusuhan itu terjadi apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati. Sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain. Jadi ingin keinginannya sendiri saja yang atau pemikirannya sendiri, pendapatnya sendiri yang ingin dilaksanakan. Dan juga lebih banyak cenderung kepada ingin melaksanakan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kemampuan kelompok yang lain atau masyarakat secara umum atau kepentingan umum. Yang kedua adalah perilaku politik liberal. Perilaku politik liberal ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan juga secara cepat juga ya, dan progresif, ada kemajuan-kemajuan. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat. Jadi kalau liberal itu bedanya lebih difasilitasi atau berdasarkan kepada dasar hukum yang legal dan kuat. Kalau yang radikal itu lebih cenderung kepada kurang memperhatikan kepada dasar hukum yang legal dan kuat. Ini agak beda sedikit. Kemudian yang ketiga adalah perilaku politik konservatif. Perilaku politik konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi lebih kepada nyaman di dalam kemapanan ya, atau politik yang sudah tercapai yang ada. Yang keempat adalah perilaku politik moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Politik ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat, seperti yang ada pada perilaku radikal. Jadi menerima kemajuan politik yang ada dan sebetulnya masih tetap ingin ada kemajuan atau ada perubahan, akan tapi secara gradual. Berbeda dengan yang radikal yang memang harus secara lebih cepat dan sangat cepat ada perubahan yang mendasar. Yang terakhir kelima adalah perilaku politik status quo namanya. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa ada perubahan. Jadi terlalu nyaman dengan apa yang dia terima. Sudah cukup dengan zona nyaman, berada di zona nyaman, kurang memperhatikan kepada keinginan untuk berubah yang lebih baik lagi, atau kurang memperhatikan kepada perkembangan kemajuan masyarakat nasional maupun dunia. Begitulah barangkali tema ataupun topik bahan materi yang Bapak sampaikan pada perkuliahan pertemuan ke-11 ini di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi menambah wawasan dan menambah dewasa perilaku politik kita untuk kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.